Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piki Alfiandi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas evaluasi pembelajaran berbasis kasus untuk Purwarupa simulasi IoT, di mana judul proyek saya yaitu saya merancang sistem monitoring dan kontrol ketinggian air otomatis atau Smartwatch Tanks IoT. Ide ini saya berangkat dari masalah pengelolaan air bersih yang sering kita temui di kawasan kepulauan seperti yaitu Bintan, ada di mana penampungan air tawar sangat krusial. Sistem manual seringkali menyebabkan air melubur karena lupa mematikan pompa atau tandon tiba-tiba kosong karena terlambat menyalakan pompa. Hal ini memicu pemborosan air dan energi listrik. Di sini saya merancang itu pengenalan komponen dulu pada fungsi ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya merancang Purwarupa ini menggunakan beberapa komponen utama, yaitu ada sensor ultrasonik yang ini, di mana komponen ini berfungsi untuk sebagai mata sistem yang memancarkan gelombang suara untuk jarak ke permukaan air di dalam tandem secara real time. Lalu ada microtosled atau kita kenal ESP32. Nah, ini adalah otak dari sistem ini, di mana bertugas menerima data jarak dari sensor, menghitung persentase volume air, dan dia juga untuk fungsinya itu untuk mengeksekusi perintah. ESP32 dipilih karena sudah memiliki modul Wi-Fi atau Wi-Fi terintegrasi untuk kebutuhan pengirim data internet atau IoT. Di mana yang ketiga ada relay. Relay ini berfungsi sebagai saklar elektronik karena SP32 dia tidak mampu menyalakan mesin pompa air bertegangan tinggi. Berarti secara langsung relay ini bertugas menjembatani dan memutus aliran listrik yang dimana ketinggian 220 volt ke mesin pompa berdasarkan sinyal dari ESP32 ini. Lalu ada LED dan resistor, di mana pada simulasi ini LED ini bertindak sebagai indikator visualnya pada mesin pompa air. Saya juga menyertakan resistor pada LED yang berfungsi sebagai Carter limiting resistori atau pembatas arus. Resistor ini menahan tegangan dari ESP32 tersebut agar arus yang masuk sesuai dengan spesifikasi LED-nya, sehingga LED tidak kelebihan beban atau terputus. Lalu ada layar LCD 12C yang dimana ini berfungsi sebagai dashboard lokal untuk menampilkan persentase volume air dan status pompanya. Lalu kemudian saya akan menjelaskan tentang penjelasan algoritma pada alur kerja yang saya buat ini. Sistem ini dia tidak hanya bekerja menggunakan logika atau on-off biasa, tetapi menerapkan algoritma kontrol histerensi atau ambang batas ganda. Pada sistem ini saya akan menyalakan pompa on hanya saat air turun menyentuh 20% atau lebih rendah. Sebaliknya, sistem baru akan mematikan pompa off saat menyentuh angka 90% atau lebih. Jika persentase air berada di tengah-tengah, misalnya tuh 50%, berarti sistem akan menahan status lahir pompa. Berarti algoritma yang saya bikin ini sangat penting agar mesin pompa tidak terus-menerus menyala mati dengan cepat akibat riak air yang bisa menyebabkan cepat rusak. Sistem ini saya buat itu seperti misalnya air itu penuh, nanti pompanya akan berhenti sendiri. Kalau belum penuh dia akan berjalan terus. Oke, saya coba untuk demonstrasi simulasi pada sistem saya.
Oke. Saat ini sistem sudah menyala. Dari LCD menampilkan status real time di bagian bawah. Serial monitor juga menampilkan data, jarak volume, dan status pompa yang disimulasikan terkirim kuat. Di sini ada airnya 40%, berarti pompanya masih off. Kita coba ubah ke airnya masih 7%. Pompanya masih on karena airnya belum penuh. Kita coba di bawah 20%. Di bawah 20% ini udah di bawah 20%. Di bawah 20% kita coba di 15. Kita coba di airnya masih 12%, berarti pompanya masih on. Mari kita simulasikan saat air tantum digunakan oleh warga. Berarti permukaannya akan menurun, jarak ke sensor semakin jauh ketika presentasinya air menyentuh angka 20% ke bawah. Berarti mikrokontrolernya mengirim sinyal ke relay ini, bisa dilihat. Kirim sinyal. Dia mengirim sinyal ke relay ini bahwa LED menyala menandakan pompa air on. Berarti untuk mengisi tandon tersebut. Coba kita ke 50%. Ke angka 55%, pompa tetap menyala karena belum menyentuh batas atasnya. Ini adalah efek dari logika histerensi yang saya jelaskan tadi. Coba kita naik ke 90%. Oke, kita coba di 91%, mencapai 100%. Berarti mikrokontrolernya langsung mengirim sinyal low ke relaynya. Lampu LED-nya mati. Lampu LED-nya bisa dilihat mati. Menandakan pompa air off secara otomatis. Ini mencegah di mana air melumber terbuang sia-sia. Jadi pompanya mati. Nah, ini bisa kawan-kawan lihat, bisa 3% lampu LED-nya masih hidup, pompanya masih berjalan. Dan jika dia udah menaiki ke batas airnya udah mau penuh, sana tadi ya 90, kita coba ke 93%, dia akan berhenti, otomatis dia berhenti karena airnya udah mau penuh. Nanti airnya buang sia-sia, berarti pompanya akan off. Lampu LED-nya mati. Oke, mungkin itu saja dari simulasi sistem monitoring dan kontrol ketinggian air otomatis yang saya bikin. Sebagai kesimpulan, implementasi smartwatch tank IoT ini terbukti dapat bekerja dengan baik dalam mengotomatiskan pengisian air dan dapat mengatasi jika ada mempompa air yang terbuangnya sia-sia, dia akan otomatis berhenti jika dia penuh. Alat ini tidak hanya mempermudah pemantauan dari jarak jauh, tetapi dia juga bisa memberikan solusi langsung terhadap masalah efisiensi air dan penghemat listrik, sekaligus menjaga keawetan mesin pada pompa tersebut. Demikian presentasi dari saya, tugas evaluasi berbasis kasus yang saya rancang tersebut. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.